bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Direktorat Intelkam Polda Sultra menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Intelkam Polres jajaran terkait 2 program prioritas Polri di tahun anggaran 2021 dengan tema mencegah paham radikalisme, terorisme, dan intoleran di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis 28 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Tujuan kegiatan rapat koordinasi ini untuk melakukan deteksi dini, identifikasi serta pemetaan terhadap potensi-potensi radikalisme, terorisme, dan intoleran yang pernah terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, di provinsi yang berbatasan dengan Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Dan saat ini sesuai 16 program prioritas kerja Kapolri yang baru, yakni pemantapan meningkatkan Harkam Tipmas, penguatan dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial dan mengantisipasi serta melakukan upaya-upaya dan implementasi program prioritas tersebut yang akan dilaksanakan oleh intelijen dan fungsi pendukung lainnya. Sehingga dengan rakor ini dapat menyamakan pikiran dan konsep serta tindakan dalam melaksanakan program prioritas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Dir Intelkam Polda Sultra, Kombes Polisi Suswanto saat diwawancarai oleh awak media usai membuka secara resmi kegiatan rakor tersebut. Rakor ini rakor program prioritas Kapolri ini temanya adalah tentang intoleransi, radikalisme, sama terorisme. Terkait dengan hal tersebut dikaitkan dengan program presisi prioritas Kapolri yang baru, yaitu prediksi, responsif, dan transparan yang berkeadilan. Kita sudah ada beberapa artinya kegiatan yang memang harus kita lakukan, yaitu kita akan melakukan deteksi dini, kemudian identifikasi serta mapping terhadap apa-apa yang memang berpotensi yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini tentang kasus-kasus intoleransi, radikalisme maupun terorisme yang sudah pernah ada, yang ada di Sulawesi Tenggara, kemudian kita juga yang ada di sekitar tetangga Polda di Sulawesi Selatan, termasuk yang ada di seluruh nasional. Kita akan deteksi terhadap hal tersebut sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwasanya ada 16 prioritas program kerja Kapolri yang baru ya. Di situ ada pemantapan dalam rangka kita untuk meningkatkan Harkam Tipmas, kemudian ada penguatan dalam rangka untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Hal ini pertemuan hari ini, rakor ini tidak lain adalah kita untuk mengantisipasi maupun melakukan upaya-upaya implementasi dari program itu yang akan dilakukan intelijen maupun fungsi pendukung yang lainnya. Ada Humas, ada Binmas yang memang hari ini pun diundang. Sehingga mudah-mudahan dengan rakor ini kita menyamakan pikiran, menyamakan konsep, kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa menyamakan tindakan kita untuk bisa mengimplementasikan hasil yang nanti kita peroleh dalam rakor ini. Adapun situasi keamanan di Provinsi Sulawesi Tenggara pasca Pilkada serentak tahun 2020 lalu, Kombes Suswanto menjelaskan ada 4 kabupaten yang mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi, yakni Munda, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Konawe Kepulauan. Dan 4 kabupaten Direktorat Intelkam Polda Sultra tetap berupaya menjaga kondisi Kamtipmas di 4 wilayah tersebut dengan terus melakukan upaya deteksi dini sehingga tidak terjadi gangguan Kamtipmas yang lain. Dan ia mengimbau agar para kandidat tidak lagi melakukan pengerahan massa pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi serta penetapan dari Komisi Pemilihan Umum. Dan ia berharap agar para kandidat untuk selalu berpegang pada prinsip siap menang dan siap kalah. Terkait pasca pemungutan suara dan perhitungan suara, ada 4 wilayah yang memang mengajukan gugatan ke MK, yaitu ada dari Muna, kemudian Ponsel, kemudian Wakatobi, serta Konawe Kepulauan. Adapun beberapa yang memang kita prediksi rawan, apa aja mungkin sesuai dengan petunjuk yang ada, mungkin selisih yang paling tipis adalah di Ponsel. Sehingga kita akan melakukan upaya-upaya tetap perselisihan itu tetap biar artinya diselesaikan melalui MK, tetapi kita juga tetap akan mengkondisikan situasi Kamtipmas yang ada di
Konawe Selatan, termasuk Muna, ya kan, kecenderungannya Muna sebelum pemungutan suara, artinya dan pasca pemungutan suara pun ada beberapa aksi-aksi demonstrasi unjuk rasa, sehingga itu yang perlu kita lakukan upaya peningkatan mencegah tidak terjadinya gangguan kamtipmas lain, termasuk yang ada di Wakatobi dan Konsel. Itulah peringkat yang kita bisa sampaikan itu, jadi dari mulai Konsel, kemudian Muna, kemudian Wakatobi sampai dengan Konawe Kasuan. Mudah-mudahan artinya mereka, terutama pasangan calon itu, artinya tidak mengerahkan masanya kembali manakala nanti keputusan dari MK itu sudah diputuskan, sudah ditetapkan bahwasanya ibaratnya siapapun yang menang ya ditetapkan melalui MK dan nanti akan ditetapkan oleh KPU RI dan KPU daerah, mereka artinya menerima. Pada awalnya kan sesungguhnya sudah ada deklarasi bahwasanya masing-masing pasangan calon itu siap menang dan siap kalah, sehingga harus artinya ya menang pun siap, kalah pun harus siap. Untuk diketahui, kegiatan rakor ini berlangsung selama 1 hari dan diikuti oleh seluruh satuan Intelkam, Polres, dan fungsi pendukung lainnya. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultralain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.